caught in the crossfire. Was caught in the Sejahtera, salam berbahagia dan Om Swastiastu buat Anda semua. Oke, sebelum saya membahas tentang topik hari ini, yaitu bagaimana cara mengembangkan potensi diri Anda, ya, bagaimana cara menggapai impian Anda agar apa yang Anda harapkan selama ini bisa cepat tercapai. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan Anda like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke, langsung saja pada topiknya. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada Anda, atau marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita memiliki impian atau harapan atau doa yang justru semakin kita kejar, kita merasa semakin doa tersebut atau harapan kita semakin jauh. Atau mungkin kita sudah berusaha sekeras mungkin dengan berbagai macam cara, namun apa yang kita harapkan justru tidak kunjung hadir dalam kehidupan kita. Tentunya sebelum Anda mencapai semua itu, Anda harus tahu dulu kesalahan apa saja yang kita buat sehingga usaha kita, doa kita, impian kita belum juga tercapai atau belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Oke, langsung saja. Tahukah Anda, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli kepercayaan Anda apa, ya, namun kita sebagai umat beragama tentunya memiliki Tuhan. Ya, dan perlu Anda pahami, harapan, keinginan itu merupakan adalah bagian dari rizki. Ya, apapun harapan Anda, apapun keinginan Anda, apapun doa Anda, itu adalah bagian dari rizki. Jadi Anda perlu pahami konsep dari rizki ini seperti apa. Pada dasarnya rizki itu diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia, pada hewan, alam semesta dan sekitarnya. Konteksnya semuanya adalah rizki, sehingga rizki itu diberikan oleh Tuhan. Yang sering kita lupakan saat ini adalah kita merasa diri kita terlalu percaya diri kepada kemampuan kita, tetapi kita melupakan konsep dari rezeki ini sendiri. Konsep dari rezeki ini sendiri adalah diberikan oleh Tuhan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas konsep rezeki berdasarkan ketuhanan, yang mungkin akan membuat pikiran Anda, loh, kok begini? Nah, jadi begini kawan-kawan, sadari saat kita merasa bahwa diri kita pasti bisa mendapatkan harapan kita. Mungkin rekan-rekan sudah sering sekali mengikuti seminar motivasi, training goal setting, atau sejenisnya. Banyak para motivator dan leader-leader di situ yang mengarahkan kita untuk bermimpi setinggi mungkin. Percaya diri, law of attraction, apa yang Anda pikirkan pasti akan terjadi, betul. Namun tahukah Anda, banyak dari kita yang memimpikan sesuatu, tapi pada dasarnya mimpi itu bukan mimpi kita, namun mimpi orang lain. Contoh, Anda memimpikan atau mengharapkan mobil Avanza, ya. Namun ketika Anda ngobrol dengan teman atau dengan motivator, lalu teman Anda bilang, dan motivator Anda bilang, ngapain mimpi lo tanggung-tanggung Avanza? Sekalian kalau mimpi, berani bermimpi besar, Pajero sekalian. Nah, akhirnya Anda berpikir, oh iya ya, kenapa kok Avanza, kenapa nggak Pajero? Akhirnya Anda ganti mimpi Anda menjadi Pajero, yang pada dasarnya Pajero bukanlah mimpi Anda, bukanlah harapan Anda, tapi harapan orang lain. Harapan Anda semula adalah Avanza. Maka seberapa keras pun Anda berusaha, maka Anda tidak dapat menggapai mimpi itu, karena itu bukan mimpi Anda. Karena perlu Anda pahami, untuk terciptanya, untuk menggapainya sebuah impian Anda dibutuhkan frekuensi yang sama antara mimpi Anda dengan apa yang Anda impikan. Ya. Jika mimpi Anda Avanza, ya, lalu Anda menulisnya
Pajero, maka Anda tidak satu frekuensi. Jadi sampai kapanpun Anda tidak akan jalan. Ibarat kata gini, Anda ingin ke Jakarta, misalkan kita ada di Bandung, dari Bandung ingin ke Jakarta, ya. Impian Anda ke Jakarta, tapi Anda naik keretanya jurusan Surabaya, nggak akan sampai kawan-kawan. Kalaupun mungkin sampai, Anda akan muter dulu nanti. Ya, jadi perlu pahami di sini, sadari mimpi Anda, ketahui apa yang menjadi benar-benar impian Anda, bukan berdasarkan dari orang lain. Ya. Jadi cari tahu dulu betul-betul apa yang menjadi keinginan, harapan, impian Anda, bukan dari impian orang lain. Satu itu. Yang kedua, ketika Anda sudah menentukan mimpi Anda dan Anda sudah betul-betul yakin bahwa itu adalah mimpi Anda, yang perlu Anda lakukan adalah berpasrah. Loh, kok berpasrah? Nggak berusaha dulu. Inilah yang saya bilang jebakan Batman untuk kita semua. Selama ini kita menerapkan konsep berusaha dulu baru pasrah, ya. Tapi apakah Anda pernah coba berpikir, kenapa pertolongan Tuhan, kenapa rezeki selalu datang di detik-detik akhir? Pernahkah Anda di saat Anda betul-betul membutuhkan sesuatu, ya, saat Anda membutuhkan sesuatu, Anda sudah berusaha sedemikian keras? Contoh, misalkan 3 hari lagi Anda akan ditagih debt collector untuk bayar angsuran mobil misalkan. Tetapi Anda sudah berusaha selama 2 hari ini, Anda sudah berusaha pinjam sana sini, berusaha sana sini, namun Anda belum juga mendapatkan dananya untuk membayari angsuran Anda. Alhasil apa? Anda pasrah. Sudahlah, terserah ya Allah, mobil ini mau ditarik kayak mau diapakan, udah terserah, saya udah pasrah. Tapi uniknya ketika Anda memposisikan diri Anda di titik nol, yaitu pasrah, keajaiban datang kepada Anda. Ada banyak hal-hal tidak terduga yang sebelumnya tidak pernah Anda pikirkan sama sekali. Entah itu ada orang yang memberikan uang kah, meminjami uang tanpa diduga kah, atau apapun itu, selalu ada jalan. Dan itu datang di detik-detik akhir. Pahami konsep ini, kenapa selalu pertolongan datang di detik-detik akhir? Karena Anda atau kita semua selalu menerapkan konsep berusaha dulu baru berpasrah. Maka jangan salahkan jika pertolongannya datangnya belakangan, keajaibannya datangnya belakangan, kawan-kawan. Jadi kita perlu rubah mindset ini, ya, kita perlu rubah keyakinan ini. Awali, pasrahkan dulu semuanya, baru Anda berusaha. Ya, jadi pertama yang perlu Anda lakukan adalah tentukan mimpi Anda. Ya, setelah Anda yakin dengan mimpi Anda, yang kedua, pasrahkan mimpi Anda pada Tuhan. Pasrahkan mimpi Anda kepada Tuhan. Ya, baru apa yang ketiga? Anda berdoa. Anda akui semua kelemahan Anda. Karena pada dasarnya kita manusia adalah makhluk yang lemah tanpa Tuhan. Seberapa kuat pun kita berusaha, seberapa kuat pun kita bertekad, seberapa pintar pun kita, seberapa percaya diri pun kita, maka tetap teman-teman, rezeki itu datang dari Tuhan. Jika kita selalu merasa diri kita, saya bisa, saya pasti bisa, artinya tanpa kita sadari itu membuat jebakan untuk kita, yang akhirnya apa? Ketika kita berkata, saya bisa, saya pasti bisa, dan saya luar biasa, Tuhan berkata, Anda atau kamu bisa apa tanpa saya? Betul. Kita tanpa Tuhan bisa apa, kawan-kawan? Maka dari itu, tentukan impian Anda, pasrahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Berdoa, akui semua kelemahan kita. Saya analogikan seperti ini, kawan-kawan. Pernahkah Anda menonton acara uji nyali? Saat peserta uji nyali diajak ke sebuah ruangan atau sebuah tempat, lalu presenternya di situ akan bilang, atau timnya di situ akan bilang,
Ini tempatnya. Nanti kalau kamu sudah nggak tahan, di sana ada kamera, di sana ada kamera, belakang kanan kiri ada kamera. Ketika kamu sudah tidak tahan, lambaikan tangan. Maka ketika orang melambaikan tangan, semua kru akan datang, akan menolongnya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak melambaikan tangan kepada Tuhan, ketika kita tidak menyatakan bahwa kita tidak mampu, maka di situ Tuhan tidak akan menurunkan pertolongannya, kawan-kawan. Perlu ada pahami perbedaan antara pasrah dengan menyerah. Jika menyerah, kita tidak berjuang sama sekali. Jika menyerah, kita tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Kita stuck di tempat. Tapi yang dimaksud dengan pasrah kali ini adalah kita mempercayakan semua impian kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan, menciptakan, memunculkan, mewujudkan impian kita dengan caranya sendiri. Karena pada hakikatnya rezeki adalah diberikan oleh Tuhan kepada umatnya atau kepada makhluknya. Ya, jadi yang perlu Anda lakukan adalah, saya ulangi, yang pertama, tentukan mimpi Anda apa. Setelah Anda betul-betul yakin dengan mimpi Anda apa, yang kedua, pasrahkan impian Anda. Lalu yang ketiga, berdoalah dan ucapkan, ya Tuhan, saya adalah umatmu, makhlukmu yang lemah. Ungkapkan semua apa yang menjadi kelemahan kita. Sesungguhnya saya tidak tahu bagaimana cara menciptakan impian saya. Sesungguhnya saya tidak tahu bagaimana menggapai impian saya, ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, tolong saya, bantu saya dalam menggapai impian saya. Dan saya pasrahkan semua impian saya hanya kepadamu. Karena saya adalah makhluk yang lemah dan semua saya kembalikan kepadamu, ya Tuhan. Tutup doanya, lalu lepaskan doanya. Biarkan Tuhan mewujudkan impian kita dengan caranya sendiri. Lalu yang keempat adalah kita berusaha. Ya, jadi konsepnya kita berusaha di akhir nih. Bukan berarti berusaha di akhir itu menyerah, bukan. Tapi kita rubah konsepnya, seperti yang saya bilang tadi. Tentukan impiannya, pasrahkan kepada Tuhan, berdoa, akui kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidaktahucaraan kita tentang menggapai impian kita. Yang keempat, kita berusaha. Saat berusaha, yang perlu Anda lakukan adalah Anda tidak boleh mengingat-ingat apa yang menjadi harapan Anda. Biarkan itu mengalir begitu saja. Anda cukup berusaha, maka percayalah kawan-kawan, keajaiban akan datang kepada kehidupan Anda. Keajaiban akan datang kepada kehidupan Anda. Perlu Anda pahami, keajaiban adalah sebuah hal yang ajaib. Hal yang ajaib tidak dapat dinalar oleh logika. Di dunia ini ada hal yang bisa kita logikakan dan ada hal yang tidak bisa kita logikakan. Ya, sedangkan konsep dari rezeki ini adalah ajaib. Kadang dikejar, gak dapat, tapi kadang tidak dikejar, datang sendiri karena sifatnya ajaib. Jadi jika Anda ingin keajaiban datang kepada Anda, maka buang jauh-jauh logika Anda, ya, pasrahkan semuanya kepada Tuhan, namun tetap berusaha. Silakan lakukan konsep ini dan mudah-mudahan apa yang Anda harapkan dapat segera tercapai. Apa yang Anda impikan dapat segera tercapai. Karena apa? Jika Anda konsisten melakukan ini, jika Anda jalani tips dari saya, dalam waktu dekat mudah-mudahan apa yang Anda harapkan bisa terkabul. Dan satu lagi, ingat, jangan terlalu banyak menciptakan impian. Satu-satu munculkan impian Anda dan biarkan impian Anda terwujud satu persatu. Ya, jadi jangan campur aduk, saya pengen rumah, saya pengen mobil, saya pengen istri, saya pengen anak, saya pengen, jangan campur aduk. Makanya saya bilang tentukan dulu satu, apa yang menjadi betul-betul impian Anda. Setelah itu tercapai, boleh Anda berdoa lagi, pikirkan lagi satu impian yang baru. Ya, terima kasih, mudah-mudahan tips dari saya ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan apa yang saya sampaikan tadi, mohon maaf karena saya juga makhluk yang banyak salah. Ya, tetapi
Kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada Anda, info kepada Anda yang tadi barusan saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan seputar apa yang tadi saya sampaikan, Anda boleh komentar di bawah. Insya Allah dengan segera saya akan membalas. Jangan lupa untuk tetap dapat mengikuti informasi-informasi dari saya dan ilmu-ilmu selanjutnya yang akan saya bagikan. Like, support, subscribe, dan komentar. Saya Riki Kurniawan. See you.